اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ya Ustaz ya. Oh, siapa kan? Kenal nggak? Saya belum kenal. Ustaz apa namanya? Ustaz Haris Fauzi. Betul. Haris Fauzi. Ya. Betul. Suara luar biasa. Subhanallah. Mohon maaf kalau rada-rada nyelkok dikit. Terus ngapain? Iya, kayaknya pego biasa banget. Oh, cerita. Iya. Enak sih kita sauna. Iya. Nanti pas pulang dari sini timbang, turun berapa kilo kira-kira? Sepertinya saya yang turun. Turun dari panggung. Selanjutnya kita dengarkan nih Ustaz nih untuk penampilan ceramah. Penampilan apa katanya terlalu gitu? Kayak Roba Muhadoro ini mah. Oh, iya. Ada di pesantren. Ya, kalau nomor 2 berarti kan penampilan. Iya. Dua, kalau satu mah enggak. Kita dengerin Mau'izatul Mau'izatul Hasanah. Oleh siapa dulu tadi udah bisik-bisik? Oleh dokter. Tuh, gimana dulu lah? Dulu. Sulit gitu, coba sulit. Iya, katanya tadi terserah MC. Tersakit lah ya. Iya. Ya, yang mana dulu lah kira-kira? Yang mana yang lebih siap? Nah, yang dari Jawa dulu. Yang Jawa dulu ya. Iya. Dari Dari Tanah Abang. Wah dulu dari Tanah Abang lah. dulu. Iya. Dari Tuan tinggian lagi ya kata tuan tinggian. Kita pernah pendek-pendek. Jadi kalau yang Jawa nanti kau pulang duluan juga. Nah, begitu kira-kira. Kalau saat pulai mendekat ini maka ini. Ini juga cerita. Kita sambut sama-sama bersama Dokter Nur Hadi Ahmad Nur Muhammad Sahani MAG. Kepada Sallallahu Nabi Muhammad. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para guru. Ada Kiai Haji Abdul Muhsin, tingginya beda-beda tipis sama gua, cuma tinggian gua dikit, tuaan gua juga, sekolahnya juga banyakan gua. Ini teman-teman waktu S1 nih jadi kiai semua, cuma saya doang gak jadi kiai. Makanya begitu masuk tuh saya lihat mulai siapa lagi cium tangan, nenek-nenek cium tangan. Ya, giliran gua, saya dicuekin. Bahkan yang bicara, gua kiai juga. Kalau boleh nggak pangkatnya di sini, gua pangkatnya di sini. Kalau Bapak Induk Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciputat, komandan gua. Iya, ya apa nih Pak Andi doang, yang jadi kita lagi ini teman-teman saya. Dulu saya kesini tuh macam-macam ngaji juga, terus diajarin. Tidak mungkin malu tak orang tes. Gerak badan sama babanya Kiai Muhsin. Iya. Maaf ya, kalau nggak lihat ke sini, gue lihat ke sana. Udah ngap lihat ke sini, saya pulang. Mending gue lihat ke sini aja lah.
enak ada. Ya, para kiai, para alim ulama, para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, Adinda, Kiai Haji Muhyi, mana tadi itu? Bocil itu saya kayak bola bekel. Bahkan tadi saya perhatiin orang masih agak bisa dia. Orang lehernya kawat kali, teriak-teriak kuat banget. Itu makannya apa tuh anaknya? Saya pengen ngajak sholawat dulu dah. Bareng-bareng ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta ighfiru wa dhali, anta misbahu suduri. Ya salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Ada seorang penulis Islam Allah Barat namanya Oliver Roy. Dia pernah menulis ini, Islam is not only reality, but Islam is construct of culture. Islam itu bukan cuma realitas. Islam itu bukan cuma bagaimana kita mengamalkan syariat, tapi Islam itu construct of culture. Dia adalah bangunan budaya. Dia adalah bangunan kebiasaan, dan dia adalah bangunan peradaban. Kita berdoa mudah-mudahan salawat bukan cuma keluar dari lisan kita, tetapi masuk meresap ke dalam jiwa dan merefleksi menjadi prestasi-prestasi dan manusia terbaik di muka bumi Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bisa terlalu juga gue ya. Iya, saya kalau ceramah syaratnya 3. Indokafenik, rokok gudang garam filter, sama guru banyak emak-emaknya. Emak-emaknya paling enak, paling gampang dibohongin Pak, emak-emak. Kalau ngaji ke pengajian emak-emak enaknya dari ini saya nih, habis kuliah duha. Saya di sini habis kuliah duha. Emak-emak banyak banget, enak. Kalau nggak kresek hitam, kresek merah. Iya, rajin mama, dia bikin apa, dia bikin gemblong, dibawain buat ustadznya untuk gemblong. Resep. Kalau bapak-bapak, ya aqua cokolan, oh cokolan, aqua doang, beda-beda tipis sama bebek. Kalau di sini kan hebat nih, temennya banyak, ada anggur, ada pisang, ada kue, karena banyak emak-emaknya. Coba kalau pengajian bapak, aqua, kopi kalau nggak minta agak. Ada kalau kopi memang beda.
Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, peradaban Barat, tahu peradaban Barat? Peradaban Barat tahu? Ini gue kadang suka bingung kalau ngomong ngaji begini. Peradaban Barat bisa menguasai dunia perlu waktu ratusan dan ribuan tahun. Dari tahun 1200 sampai tahun 1700, peradaban Barat itu berusaha keras untuk menguasai peradaban dunia sampai sekarang. Semua bentar-bentar Barat, semua Barat. Berapa lama mereka memproses? 500 tahun lebih baru mereka menguasai peradaban dunia. Cina menguasai dunia kurang lebih 1200 sebelum Masehi. Mereka pernah menguasai peradaban. Berapa lama prosesnya? Ratusan bahkan ribuan tahun. Yunani juga pernah menguasai peradaban dunia. Mungkin yang pernah sekolah, pernah belajar filsafat, kenal yang namanya Socrates. Tahu Socrates? Tahu Socrates? Aristoteles? Tahu? Kenal? Tahu di mana lu? Dari gua. Plato, Anaximander, kita tahu semua. Dan sampai sekarang kalau masuk kuliah S1 pasti ketemu dengan filsafat ilmu. Berapa lama mereka menguasai peradaban? Berapa lama prosesnya? Ratusan bahkan ribuan tahun. Bandingkan dengan Islam, Pak. Islam gak perlu ratusan tahun, apalagi ribuan tahun untuk menguasai peradaban. Islam cuma cukup 23 tahun saja. Islam menguasai peradaban dunia 600 sampai 700 tahun lamanya. Kok bisa umat Islam menguasai peradaban dunia 600 sampai 700 tahun lamanya cuma dalam kurun waktu 23 tahun? Gimana caranya? Kadang-kadang jadi ustaz gak enaknya begini. Dia ngedengerin, dia sambil makan, dia sambil ngopi. Ustaz ceramah sambil makan, sambil ngopi, ngeloncong namanya. Nih, kalau boleh pensiun, gue boleh pensiun jadi ustaz nih. Yang penting ada pesangonnya kan. Tuh ya Allah, banyak banget makanannya. Iya. Ini dayang-dayangnya bohal banget. Saya belakangnya agak ada talinya. Udah bagi-bagi dulu dah. Gua takut gak ada dengerin gua ngomong. Nah, makan dulu. Bu, kalau mau ke kamar kecil, doanya apa? Apa? Allahumma barik lana. Beda. Bismillahi Allahumma ini apa? Ini Budi, ini Wati. Apa kalau kita mau masuk kamar kecil doanya? Allah yang kenceng apa? Allahumma a'udzubika wal khabath. Doa masuk kamar mandi. Satu saat ibu jalan-jalan sama Kiai Muhsin. Jauh. Begitu di tengah jalan tol, maklum emak-emak umur 40 ke atas, kelek udah pada kendor. Kepengen pipis. Berhenti gak tuh bis pinggir di pinggir tol. Tuh ibu turun dari pinggir tol kecil, atau ketika kita buang air gede, mau dimanapun, mau di bawah pohon, mau di semak-semak, atau di kamar mandi sekalipun, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Oh, yang pertama.
Yang kedua, Pak Kiai, di sini ada tempat buang air kecil kan? Ada. Kalau di sini ada tempat buang air kecil buat laki, berdiri atau jongkok? Di sini. Nih ada buang air kecil nih. Fasilitasnya jongkok atau berdiri? Kalau kita ke masjid-masjid, umumnya tempat buang air kecil laki diri atau jongkok? Diri. Rasul sunnahnya jongkok. Berarti seluruh masjid nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Betul. Besok kita bongkar. Kan sunnahnya jongkok. Masjid-masjid sesuai nggak sama sunnah Rasul? Yakin, wastafel, ini ada urinair, tempatnya begini mau jongkok. Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kencing jongkok, betul. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah, ketika Rasul pipis jongkok, bawahnya pasir. Pasir bukan? Pasir. Begitu air pipis kena pasir, muncrat apa nyesek? Meresek, kagak bakal muncrat. Kalau sekarang bawahnya keramik, Bapak kencing jongkok. Begitu kencing, kira-kira air kencingnya itu muncrat atau kagak? Inilah yang kemudian Ustaz Bule paham. Menurut Abdul Wahab Kholak, ini yang disebut dengan sunnah at-tabi'ah. Sunnah at-tabi'ah artinya apa? Sunnah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pada saat itu. Bapak Ibu, Pak, kira-kira Rasulullah ketika buang air besar, itu tempat buang air besarnya kayak apa, Pak? Apa kayak zaman dulu tahun 70-an ada namanya jamban ceplung, kayak pesawat ngebom, cemplung. Ini dulu ada ya? Belanda sebenarnya. Saya tahu. Saya dulu suka main ke sini nih. Apa main musim? Main ke sini. Kadang-kadang bakar ikan lele no, di samping kali itu, sambil ngarap ke timun. Waktu masih kuliah. Masih ada WC cemplung namanya. Cemplung. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira zaman Rasul kayak apa WC-nya? Kayak apa zaman Rasul WC-nya? Kebayang nggak ketika misalnya Rasulullah SAW qada'ul hajah, buang hajat, itu WC-nya kayak apa Rasulullah? Apa ada tempat buang air yang duduk? Nongkrong? Kira-kira di zaman Rasul ada safety tank gak, Pak? Belum sampai lo ke sana. Kalau gua udah. Kalau kita baca sejarah, buku-buku sejarah, maka ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Zaman Rasulullah itu kalau mau buang air besar, itu dikasih lubang. Buang air besar, kemudian selesai ditutup dengan pasir. Begitu. Kalau sekarang kan enggak ya, enggak. Kita enak. Selesai, kita tinggal pencet, air keluar sendiri. Malah kadang-kadang ada yang nyiram dan nyebokin sendiri. Ada Bu. Di Mangga Besar banyak tuh. Di Mangga Besar, habis pipis ada yang nyebokin, Pak. Cakep-cakep, Pak. Apa yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan saya? Ternyata
banyak hal yang kita kurang tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi untuk memperkuat argumentasi saya. Ini beneran nih. Ini kalau misalnya bisa jawab, saya kasih hadiah. Siapa yang menggali kuburan buat Rasul? Tunjuk tangan. Gua kasih hadiah. Cepet cek lu, lumayan lu. Makan ini yang bermuntah lu, 100.000. Siapa yang menggali kuburan buat Rasulullah? Tunjuk tangan. Benar nih, ketua panitia bilang, Ustaz, tukang gali kuburan. Siapa yang menggali makam Rasulullah? Siapa yang memandikan jenazah Rasulullah? Siapa sahabat yang menjadi imam ketika Rasulullah disolatkan? Banyak PR, banyak pekerjaan rumah, banyak hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, ternyata yang banyak sekali belum kita paham. Maka tadi sengaja saya baca sholawat. Lalu saya berdoa, mudah-mudahan salawat itu bukan cuma sekedar di lisan, tetapi meresap di hati dan merefleksi dalam kehidupan. Maknanya apa? Cinta bukan cuma sekedar cinta, cinta bukan cuma sekedar suka, tapi cinta yang betul-betul dari dalam hati, sehingga kita tahu bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dalam konteks peradaban Islam, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad adalah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Kalau Bapak Ibu perhatikan 5 surah ini, inilah yang menjadi keyword, inilah yang jadi kata kunci, inilah yang jadi clue kenapa kemudian Islam 23 tahun, hanya 23 tahun mampu menguasai peradaban dunia. Kenapa? Karena substansi dari 5 ayat pertama adalah bagaimana Islam dibangun di atas nilai-nilai keilmuan, di atas nilai-nilai pengetahuan. Makanya kemudian ada ungkapan ad-dinul aql la dina liman la aql. Agama itu pengetahuan, agama itu ilmu. Maka tidak ada orang yang tidak berakal kemudian punya kewajiban untuk melakukan nilai-nilai agama. Ad-dinul aql la dina liman la aql. Karenanya ketika pertemuan saya sama Ustadz Kiai Muhsin, kemudian Mohni, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nih umur falah ke depan. Saya sempat bilang, sekarang ini orientasi pendidikan, maaf karena saya S3 saya itu manajemen pendidikan. Jadi orientasi pendidikan sekarang itu lebih kepada pendekatan sains dan teknologi. Kalau kita nggak bisa menguasai ini, maka kita akan tergerus oleh zaman. Jadi gimana caranya? Ada nilai agama, ada nilai sains, ada istilah yang sering digunakan di kampus, namanya integrasi keilmuan. Makanya saya bilang sama Kiai Muhsin, basicnya dikasih, ilmu alatnya dicukupin, nanti pengembangan yang bersifat scientific. Jadi Ummul Falah bukan cuma sekedar pondok pesantren yang bersifat tradisional, tetapi bersifat jauh ke depan, bersifat futuristik, berpikir bagaimana membangun peradaban di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu paling sederhana kalau kita ingin mampu akses dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
salah satunya dengan Quran, salah satunya dengan memahami sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan silaturahim saya dengan teman-teman. Tadi saya kaitannya sama istri saya yang mau kemana, mau ke rumah Ustadz Moksin. Ada acara apaan Muharraman? Kebetulan ada Ustadz Fuleh juga. Oh, reunian. Enggak, pengen ngobrol-ngobrol aja. Jadi kalau saya memang kurang pandai ceramah-ceramah umum kayak begini, biasanya saya taklim duduk beberapa orang, kajian-kajian seperti itu. Kalau disuruh ceramah tabligh kayak begini, memang saya nggak pandai. Karenanya mohon maaf apabila materinya itu loncat-loncat, nggak sistematis, malah kadang-kadang seringkali kurang difahami. Karena memang kebiasaan saya di kampus, setiap hari saya di kampus, dari pagi sampai sore di kampus. Nah malamnya ngajar taklim, tapi taklimnya nggak banyak kayak gini. Kalau taklim Ustadz Moksin banyak kayak gini. Kalau saya paling 20 orang, 30 orang, paling banyak 300-400 orang lah. Ya, nggak banyak taklim saya. Cuma kalau dikumpulin sih lumayan lah. Ya. Jadi itu saja. Nanti selebihnya Kiai Haji Ahmad Fuleh MA. Ini MA, keren. Biasanya orang kalau S1 isinya 1, kalau S2 isinya 2. Ustadz Fuleh isinya masih 1, S2 nya belum. Ya, terima kasih, mohon maaf sekali lagi, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak selalu dalam kesehatan, keberkahan. Selesai ini kita mampir bareng-bareng ke sono, kita mancing lele bareng-bareng. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.